Universitas Lambung Mangkurat turut serta bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam. Karena Kalimantan ini paru-paru dunia. Nah, sehingga salah satu sumber karbon terbaik yaitu adalah mangrove. Ya. Sehingga kita berharap Universitas Lambung Mangkurat berkontribusi dari sisi kelestarian lingkungan, kemudian untuk produktivitas karbon. Ya. Dan mudah-mudahan itu juga menjadi salah satu sumber income generating bagi Universitas Lambung Mangkurat sebagai perguruan tinggi BLU. Dengan kita memiliki lahan mangrove sebagai laboratorium mangrove tropis Indonesia, diharapkan akan menjadi faktor pemicu atau penarik kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk bekerja sama dengan ULM di bidang penelitian lingkungan lahan basah. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ke-7 bulan Mei 2025. Membahas mengenai kontroversi jabatan guru besar kehormatan USM dari yang dulu dijuluki Universitas Sangat Murah hingga kini menjadi Universitas Sangat Maju. Usaha Unhiksa untuk menjadi PTNBH dengan tidak menaikkan biaya kuliah. Fenomena turunnya mahasiswa perguruan tinggi swasta. Untuk informasi atau berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memperkenalkan perguruan tinggi di Indonesia. Wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Kampus Indonesia edisi Juni tahun 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Alim Bahri, SE MSc. Beliau adalah Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Apa kabar, Prof? Ya. Alhamdulillah kabar baik. Ya, luar biasa ini Prof. Ahmad S1, S2, dan S3-nya di Universitas Hasanuddin. Yeah. Menjadi dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, ULM sejak 1995, pernah menjadi ketua jurusan manajemen, ketua lembaga penelitian, ketua tim PKBLU, wakil direktur PUIDB, wakil rektor bidang akademik, dan saat ini menjadi rektor. Nah, Prof, supaya lebih lengkap, lebih jelas, walaupun singkat, mungkin bisa diceritakan perjalanan karir sampai saat ini menjadi rektor, Prof. Jadi terima kasih Pak Bambang, ini adalah satu kehormatan bagi Universitas Lambung Mangkurat diberikan kesempatan untuk turut serta menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan Universitas Lambung Mangkurat, ya. Jadi sebetulnya seperti yang Pak Bambang tadi sudah sampaikan, bahwa saya jadi dosen itu di Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan SK pengangkatan saya. SK-nya itu 31 Desember 1995. Sehingga saya aktif di kampus itu mulai pada bulan April 1996. Sebelum saya bergabung dengan Universitas Lambung Mangkurat, Pak Bambang, saya berkesempatan untuk bekerja di perusahaan swasta
Ya. di Sulawesi Selatan, di Kota Makassar, yang berada di bawah naungan perusahaan Rahmat Group yang bergerak di bidang agroindustri. Lalu kemudian setelah di Makassar tidak hanya berserang beberapa bulan, lalu kemudian saya dimutasi ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur, saya ditugaskan oleh perusahaan pada saat itu untuk menjadi marketing eksekutif untuk poultry equipment yang dijalankan oleh PT Rahmat Purnamasari, salah satu anak perusahaan di bawah Rahmat Group itu. Lalu kemudian tahun 92 akhir, 93, saya dimutasi ke Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjarmasin. Pada saat itu ditugaskan sebagai marketing area manager untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Lalu kemudian tahun 94 ya, 93 Rahmat Group itu mendirikan satu perusahaan baru di Kalimantan Selatan, namanya PT Kalimantan Tata Satwa, yang bergerak di bidang breeding farm. Lalu kemudian ternyata saya ditugaskan sebagai general manager pada saat itu, ya, sebagai general manager di PT Kalimantan Tata Satwa. Tahun 95, tahun 95 itu rencana saya mutasi ke Nusa Tenggara Barat. Pada saat yang bersamaan ada kesempatan untuk melamar jadi dosen ya. Jadi dosen di Universitas Lambung Mangkurat. Jadi sambil bekerja di menjalankan tugas sebagai general manager pada saat itu, saya melamar jadi dosen untuk mengejar cita-cita menjadi seorang profesor, Pak Bambang. Ya, ya, jadi bukan cita-citanya untuk jadi rektor, tapi cita-citanya itu ya untuk jadi guru besar dan menjadi tenaga pendidik. Ya. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kelima bulan Mei 2025. Membahas maju mundurnya perang tarif Trump, di mana Amerika tidak bisa mendikte dunia lagi. Saatnya pertambangan menjadi prioritas penerimaan negara. Peningkatan jumlah penerima dana pensiun per bulannya. Juga potret komunikasi pejabat publik. Untuk informasi lebih lengkap juga pemesanan, bisa menghubungi kontak yang tertera pada video. Ya, alhamdulillah saya diterima sebagai salah satu dosen di Fakultas Ekonomi pada saat itu. Lalu kemudian tahun 97 awal itu saya mulai diminta untuk ikut prajabatan. Ya. Untuk ikut kegiatan Prajabnas pada saat itu namanya ya, yang dilaksanakan di Rindam. Ya. Lalu kemudian dari situ otomatis ya harus berhenti di perusahaan, bekerja di perusahaan pada saat itu, sehingga saya fokus sebagai dosen. Nah, pada saat yang bersamaan, karena maaf ya, gaji saya sebagai PNS pada saat itu, kalau tidak salah Pak Bambang, itu Rp119.000. Ya, sebagai pegawai negeri baru, ya, dengan posisi general manager tentu ya lumayan jauh selisih pendapatannya. Nah, di perusahaan itu kan kebetulan difasilitasi untuk rumah, dikontrakkan rumah, fasilitas transportasi dan sebagainya. Lalu kemudian setelah selesai prajabatan pada tahun yang sama, saya putuskan untuk lanjut pendidikan S2. Kembali ke Universitas Hasanuddin.
pertimbangannya kenapa ke Makassar, karena kalau ke Makassar ya paling tidak nggak kontrak rumah Pak Bambang. Ya. Jadi paling tidak ya nggak kontrak rumah karena uh, paling tidak banyak keluarga di Makassar bisa numpang di situ karena gaji pada saat itu tidak memungkinkan. Ya. Nah kalau sementara perusahaan pada saat itu kan kasih fasilitas rumah, kasih mobil dan sebagainya, sehingga kalau saya tinggal ya harus mengontrak rumah sendiri karena sudah berhenti di perusahaan. Ya, jadi untuk meningkatkan kesejahteraan lebih pergi sekolah karena ada beasiswa kan. 119.000 tambah beasiswa, kalau nggak salah beasiswanya 360.000 ya. Tapi kan karena dapat beasiswa dari pemerintah, maka tentu saja tidak bayar lagi SPP. Nah itu pertimbangannya. Sementara sudah ada anak satu. Jadi balik ke Makassar, kemudian studi lanjut S2. Nah, tahun 97 sampai 99. Alhamdulillah tahun 99 saya balik lagi, selesai studi S2 tahun 99, balik lagi ke kampus. Balik ke kampus itu mulai mengajar, lalu kemudian tiba-tiba pada saat itu ada proyek namanya proyek TPSDP, Technological Professional Skill and Development, ya kerjasama antara Kementerian Pendidikan pada saat itu dengan Bank Dunia ya. Saya diminta pada saat itu oleh Pak Dekan sebagai ketua tim untuk TPSDP dan di Fakultas Ekonomi pada saat itu, dan alhamdulillah bisa berhasil ya mendapatkan grant dari Bank Dunia pada saat itu, sehingga itulah sebabnya pernah diminta sebagai wakil direktur PAU ya, Project Implementation Unit di universitas dengan IDB itu. Nah dari sana lalu kemudian dalam perjalanan pada tahun 2000 ya 2022 jadi saya terpilih sebagai jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada saat itu. Nah sampai tahun 2024, karena tahun 2024 itu 2024 akhirnya saya kembali lagi ke Makassar untuk S3. 2004 ya. 2004 saya balik lagi S3 ke Unhas, lalu kemudian selesai tahun 2007 ya. Selesai tahun 2007 kembali ke universitas mengabdi, menjalankan tugas sebagai dosen ya. Pada saat S3 kebetulan juga dapat beasiswa dari BPPS ya. Dapat beasiswa, lalu kemudian selesai tahun 2007 balik mengabdi lagi ke kampus. Pada saya balik ke kampus itu ditugaskan oleh Pak Rektor pada saat itu sebagai sekretaris program doktor. Tapi program doktor pada saat itu masih kerjasama dengan Universitas Airlangga Surabaya. Nah, kemudian dari situ tentu saja banyak kesempatan untuk lebih aktif, dan tahun 2010 dan 2009 saya ikut seleksi di Bank BNI. Di Bank BNI itu sebagai Chief Economist untuk wilayah regional Kalimantan. Alhamdulillah dalam proses seleksi itu ternyata saya yang diterima sebagai Chief Economist Regional Kalimantan, dan alhamdulillah saya jalani 2010 sampai 2014. 2014 itu saya jalani sebagai Chief Economist. Tahun 2011 itu saya dipanggil oleh Pak Rektor, diminta untuk menjadi ketua lembaga penelitian di Universitas Lambang Kurat. Lalu kemudian saya menjalankan tugas sebagai ketua lembaga penelitian di Universitas Lambang Kurat sampai 2014. 2014 itu ada pergantian rektor, Pak Bambang. Lalu kemudian saya diminta membantu sebagai wakil rektor bidang akademik.
pada saat itu 2014 sampai 2018. 2018 saya selesai, wakil rektor bidang akademik. Setelah selesai, dipanggil lagi oleh Bank BNI kembali. Lalu ikut lagi di Bank BNI itu sebagai Chief Economist tahun 2019 sampai 2023 ya, 22 ya. Akhirnya atas ajakan teman-teman di universitas untuk ikut berkompetisi ya sebagai calon rektor, dan alhamdulillah bisa terpilih ya pada saat itu, terpilih jadi rektor tahun 2022, dilantik bulan Oktober 2022. Jadi saya sempat keluar jadi peneliti dan 2018 sampai 2022 di luar kampus, dan tetapi dalam pengertian tetap ya mengajar sebagai melaksanakan tridharma perguruan tinggi tanpa tugas tambahan, karena wakil rektor itu tugas tambahan pada saat itu ya. Nah, setelah dilantik jadi rektor bulan Oktober tahun 2022 itu ya, akhirnya sampai sekarang menjalankan tugas sebagai rektor Universitas Lambang Purat. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-8 April 2025. Dengan topik Jalan Tengah TNI untuk Bangsa dan Negara. Ingin tumbuhkan ekonomi sampai 8% hingga akhir tahun. Anjoknya IHSG masih terjangkau mitigasi. Dan pejuang demokrasi pembela rakyat kecil. Untuk berlangganan dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak yang tertera pada video. Baik, Prof. ULM ini termasuk perguruan tinggi yang sudah berusia. Artinya memulai 1958, bahkan tertua di Kalimantan. Itu lebih tua dari Universitas Diponegoro Semarang. Nah, apa yang bisa diceritakan sebagai universitas yang sudah lama itu, capaian-capaiannya sampai saat ini, Prof? Baik. Jadi betul Pak Bambang bahwa Universitas Lambang Purat ini adalah universitas tertua di kawasan regional Kalimantan yang berdiri pada tahun 58 ya, 21 September tahun 1958. Dan sampai saat ini sebagai perguruan tinggi tertua di kawasan regional Kalimantan ada berbagai capaian-capaian yang telah ditorehkan oleh Universitas Lambung Mangkurat ya. Kalau kita lihat dari sisi perkembangan pada saat ini sebagai perguruan tinggi tertua di Kalimantan dengan visi universitasnya yaitu universitas yang unggul di bidang lingkungan lahan basah. Ya. Jadi kita ULM ini adalah perguruan tinggi yang memiliki visi unggul di bidang lingkungan lahan basah. Keunggulan di bidang lahan basah itu bukan tanpa alasan. Yang pertama karena wilayah Kalimantan Selatan itu memiliki topografi wilayah yang sangat luas dengan luas lahan basahnya, gambut dan rawa itu lebih dari 33%. Wilayah Kalimantan Selatan itu terdiri dari lingkungan lahan basah. Nah, sehingga dengan demikian, alhamdulillah, tahun 2024 yang lalu, dalam rangka memperkuat pencapaian visi misi Universitas Lambang Purat, maka ULM telah memiliki lahan mangrove seluas 611 hektar. Sebagai pusat penelitian lahan mangrove dunia. Lokasinya di Kabupaten Kota Baru, Pak Bambang. Yaitu dalam bentuk pengusahaan perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia
dan ditandatangani oleh Menteri Investasi. Nah, harapannya adalah bahwa dengan adanya lahan mangrove itu, maka betul-betul Universitas Lemangkurat ini memiliki laboratorium lahan basah yang berbasis pada mangrove. Ya. Pak Menteri, insya Allah bulan Juni itu akan melonsing dan diberi nama Laboratorium Mangrove Tropis Indonesia. Kalau informasi dari kementerian, ya baru satu perguruan tinggi di Indonesia yang punya lahan mangrove, yang luasnya 611 hektar. Bahkan sebenarnya mungkin dunia, ya. Jadi mungkin satu-satunya di perguruan tinggi yang sudah punya lahan mangrove. Ini adalah untuk mendukung penguatan visi misi Universitas Lemangkurat. Di samping itu tentu saja Universitas Lambung Mangkurat turut serta bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam. Karena Kalimantan ini paru-paru dunia. Nah, sehingga salah satu sumber karbon terbaik yaitu adalah mangrove. Ya. Sehingga kita berharap Universitas Lambung Mangkurat berkontribusi dari sisi kelestarian lingkungan, kemudian untuk produktivitas karbon. Ya. Dan mudah-mudahan itu juga menjadi salah satu sumber income generating bagi Universitas Mangkurat sebagai perguruan tinggi BLU. Ya, mudah-mudahan. Jadi dengan lahan itu dimiliki, diharapkan akan terjadi penguatan riset kerjasama internasional. Kami berharap karena dengan lahan, dengan pusat penelitian, dengan kita memiliki lahan mangrove sebagai laboratorium mangrove tropis Indonesia, diharapkan akan menjadi faktor pemicu atau penarik kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk bekerja sama dengan ULM di bidang penelitian lingkungan lahan basah. Akan tetapi ULM juga punya hutan pendidikan, KHDTK, ya, luasnya 1.617 hektar yang berada di Mandi Angin, Kabupaten Banjar. Dan saat ini berbagai perusahaan seperti PT Arutmin Indonesia, kemudian perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Kalimantan Selatan itu turut serta dalam rangka melakukan penanaman pohon di KHDTK atau Hutan Pendidikan Universitas Lemangkurat, sedang dalam pemulihan. Dan arealnya juga dibantu oleh berbagai pihak, perusahaan dan pemerintah, untuk melengkapi sarana dan prasarana, termasuk misalnya sumbangan dari PT Bandangan Tirta berupa satu bangunan barak, lalu kemudian dari PT Sapua juga ada bangunan barak yang tahun lalu semuanya sudah selesai dan bisa menampung sampai sekitar 500-an mahasiswa yang beraktivitas di KHDTK. Nah, untuk lahan mangrove ini insya Allah sudah ada MOU dengan PT Freeport Indonesia untuk melaksanakan proses rehabilitasi lahan mangrove yang ada di areal lahan mangrove Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian salah satu persyaratan di sana, di lahan mangrove itu, Pak, memang perlu saya sampaikan bahwa ULM punya janji untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar lahan mangrove, ya, melalui aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada wisata dan perikanan. Nah, di lahan mangrove itu sekarang Fakultas Perikanan sudah mulai melakukan proses budidaya kepiting, ya, cangkang lunak, ya, kepiting cangkang lunak. Dan aktivitas mahasiswa KKN juga sudah diarahkan ke sana. Lalu kemudian kegiatan-kegiatan sosial juga sudah diarahkan ke sekitar lokasi yang dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitarnya, terutama mengenai kesadaran lingkungan untuk bagaimana kita bersama-sama menjaga kelestarian lahan mangrove
kelestarian hutan mangrove yang ada di sana, agar betul-betul menjadi sumber kehidupan manusia dan sumber kelestarian alam yang abadi. Mudah-mudahan kita akan jaga sampai seterusnya. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ke-7 bulan Mei 2025. Membahas mengenai kontroversi jabatan guru besar kehormatan USM dari yang dulu dijuluki Universitas Sangat Murah hingga kini menjadi Universitas Sangat Maju. Usaha Unhiksa untuk menjadi PTNBH dengan tidak menaikkan biaya kuliah. Fenomena turunnya mahasiswa perguruan tinggi swasta. Untuk informasi atau berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Luar biasa, Pak. Prof, sekarang bicara mengenai akreditasi unggul. Walaupun mungkin agak terlambat, akhirnya ULM mendapat akreditasi unggul dan ini sudah sekitar 160 lebih sedikit yang unggul dari lebih dari 4.000 perguruan tinggi di Indonesia. Apa dampaknya terhadap proses belajar mengajar dan trust untuk ULM? Jadi satu kesyukuran bahwa Universitas Lambung Mangkurat tanggal 29 April yang lalu ditetapkan oleh BAN PT berdasarkan hasil visitasi dari BAN PT, tim asesor, maka alhamdulillah Universitas Lambung Mangkurat mendapatkan akreditasi unggul. Memang sebelumnya terakreditasi A. Akan tetapi pada saat itu ada peninjauan kembali, ya, sehingga diharuskan untuk melakukan proses reakreditasi ulang. Dan alhamdulillah hasilnya unggul, ya. Nah, tentu saja ini adalah modal motivasi bagi Sivitas Akademika Universitas Lambung Mangkurat dan masyarakat Kalimantan secara keseluruhan untuk turut serta dalam rangka memperkuat kerjasama dan kontribusi kerjasama terhadap Universitas Lambung Mangkurat agar di masa-masa yang akan datang semakin kuat dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat Kalimantan. Nah, di samping itu tentu saja perlu juga saya sampaikan bahwa saat ini program studi yang sudah terakreditasi A dan unggul di Universitas Lambung Mangkurat sekitar 60 program studi yang sudah terakreditasi A dan unggul di Universitas Lambung Mangkurat. Ya, artinya sudah hampir ya di atas 50% ya. Ya, sekitar itu ya, yang sudah terakreditasi A dan unggul untuk seluruh program studi yang ada di Universitas Lambung Mangkurat. Dan untuk akreditasi internasional sudah 7 program studi yang terakreditasi internasional. Ya. Tahun ini kami mengajukan 10 program studi untuk diajukan sebagai program studi yang diajukan ke akreditasi internasional. Tahun depan itu ada 5 program studi di Fakultas Teknik yang kita akan ajukan untuk akreditasi internasional. Sehingga mudah-mudahan tahun 2027 diharapkan sudah sekitar 30 program studi yang bisa terakreditasi nasional pada tahun 2027. Baik, Prof. Itu kalau dilihat secara keseluruhan mungkin bisa digambarkan jadi student body-nya, kemudian jumlah fakultas, jumlah program studinya, supaya nanti kelihatan itu tadi lebih dari 50% itu dari berapa jumlahnya. Silakan, Prof. Kalau saat ini Universitas Lambung Mangkurat itu sudah memiliki ada 11 fakultas dan kampusnya itu ada di Banjarbaru, ada di Banjarmasin. Jadi titik kampusnya ada di Kota Banjarmasin, ada di Kota Banjarbaru. Di Kota Banjarbaru itu pada umumnya adalah fakultas-fakultas eksakta, ilmu eksakta.
Jadi Fakultas Teknik, Fakultas MIPA, Fakultas Kehutanan, Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan, semua ada di Banjarbaru. Dan sebagian kedokteran. Ya. Nah, Fakultas Ilmu Sosial pada umumnya ada di Banjarmasin, yaitu FKIP, kemudian Hukum, FISIP, Ekonomi, semuanya ada di Banjarmasin. Fakultas Kedokteran Umum dan Kedokteran Gigi ada juga letaknya di Banjarmasin. Saat ini di 11 fakultas itu ada 124 program studi, termasuk program studi baru. Ya, ada sekitar 12 ya. Ada lebih 10 program studi baru yang saat ini yang baru sedang dalam proses dan beberapa yang belum menerima mahasiswa. Ya, diharapkan tahun ini sudah menerima mahasiswa. Lalu kemudian untuk program S2-nya sudah lebih 30 program studi. Ya. Kemudian program doktornya 12 program studi. Kemudian program studi, program pendidikan dokter spesialis. Ada 8 program studi yang sudah jalan. Termasuk yang paling baru adalah program studi dokter spesialis neurologi. Dan sedang dalam proses untuk program studi kardiovaskuler. Jadi kalau dilihat dari sisi ini saya kira memang yang paling lengkap saat ini di kawasan regional Kalimantan ya. Terutama untuk program pendidikan dokter spesialis ya. Nah kemudian student body Universitas Lambang itu lebih dari 32.000. Lebih 32.000 mahasiswa yang sedang belajar di Universitas Lambang Kurat yang berasal dari seluruh Indonesia. Dan ada juga mahasiswa asing yang kuliah di Universitas Lambang Kurat. Pilihan-pilihan anak-anak bangsa kita untuk kuliah Universitas Lambang Kurat saya kira cukup tinggi ya. Dari Sumatera, dari Sabang sampai Merauke, Bang, ada semua di sini. Ya. Per tahun berapa yang diterima dan dari berapa peminat, Prof? Yang kami terima setiap tahun untuk program studi sarjana itu tahun ini lebih 7.000. Ya, lebih 7.000. Ya. Jadi setiap tahun itu lebih 7.000 mahasiswa baru. Ya. Lalu kemudian yang pendaftarnya itu data yang terbaru saya lihat itu untuk satu jalur ya. Untuk satu jalur tes saja hampir 17.000 sekian ya. Ditambah dengan jalur mandiri, ditambah dengan jalur ini, ya saya perkirakan saya kira lebih dari 30.000. Kalau dengan semua jalur, ada jalur prestasi, kemudian ada jalur tes, dan ada jalur mandiri. Yang berminat kuliah di Universitas Lambung Mangkurat. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kelima bulan Mei 2025. Membahas maju mundurnya perang tarif Trump, di mana Amerika tidak bisa mendikte dunia lagi. Saatnya pertambangan menjadi prioritas penerimaan negara. Peningkatan jumlah penerima dana pensiun per bulannya. Juga potret komunikasi pejabat publik. Untuk informasi lebih lengkap juga pemesanan, bisa menghubungi kontak yang tertera pada video. Sekarang tentang alumni, Prof. Karena sudah sangat lama, mungkin sudah banyak alumninya yang berkarir di berbagai tempat dan bahkan sudah mencapai posisi-posisi yang strategis. Mungkin bisa diceritakan. Baik, jadi salah satu alumni kita saat ini yang ada di kabinet itu adalah Menteri Lingkungan Hidup. Pak Dr. Muhammad Hanif Faisal. Waktu akreditasi beliau hadir, Pak Bambang. Ya. Jadi Pak Menteri Lingkungan Hidup, kemudian ada juga staf ahli menteri, lalu kemudian ada dirjen itu, seperti di salah satu itu Dirjen Bina Marga, Kementerian PU. Ya. Yang mantan Sekbilda. Mantan Sekda betul, ya, Pak Roy. Jadi Pak Roy itu adalah alumni dari sini ya. Kemudian yang beliau kemudian Pak Gusti Pangeran Hairul Saleh, mantan wakil ketua Komisi 3 DPR RI. Ya, beliau juga adalah alumni. Jadi kontribusi ULM dalam rangka pembangunan nasional, alhamdulillah.
mantan Menteri Lingkungan Hidup juga sebelum pada kabinet Pak SBY adalah alumni dari Universitas Lambangkurat, Pak Profesor Dr. Insinyur Gusti Muhammad Hatta. Oh, ya. Ya, beliau pada saat itu wakil rektor bidang akademik, ditarik jadi menteri. Baik, Prof. Sekarang sudah akreditasi unggul. Nah, biasanya semua perguruan tinggi yang akreditasi unggul, PTN mempersiapkan menjadi PTN-BH. Oh ya, betul. Jadi kalau dilihat dari skor capaian skor analitik PTN-BH, ULM itu berada pada posisi, kalau skor analitiknya ya, saya kurang tahu yang terakhir, tapi beberapa bulan yang lalu itu masuk pada 3 besar. Skor analitik PTN-BH. Jadi pada prinsipnya begitu ditugaskan oleh pemerintah, kita harus siap. Baik. Nah, sekarang bagi Pak Rektor sendiri, apa program-program yang masih harus dikejar atau diselesaikan? Berbagai program yang masih harus diselesaikan. Yang pertama tentu saja adalah bagaimana mendorong agar Universitas Lambung Mangkurat secara keseluruhan mampu meningkatkan kualitasnya. Salah satunya adalah sarana dan prasarana laboratorium yang dimiliki oleh ULM. Mohon doanya Pak Bambang, kami baru saja melaksanakan menerima tim visitasi dari KAN. Ada 6 laboratorium yang insya Allah segera akan terakreditasi dari KAN di Universitas Lambung Mangkurat. Ya, kita berharap akreditasi dari KAN itu bisa paling tidak bulan Agustus sudah keluar hasilnya. Dan kita optimis ya. Ada laboratorium air, kemudian udara, kemudian tanah, lalu kemudian ada laboratorium material, kemudian ada laboratorium lab terpadu dan yang kita sedang proses akreditasi. Sehingga dengan demikian, dengan teraksinya lab-lab ini, maka tentu saja akan mendorong peran Universitas Lambung Mangkurat di dalam rangka meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi, khususnya bidang riset, kemudian mendorong kerjasama dengan perusahaan swasta dan pemerintah daerah dan pusat. Jadi pengujian-pengujian itu tidak perlu lagi keluar dari Kalimantan, cukup di Universitas Lambung Mangkurat kalau sudah terakreditasi secara keseluruhan, insya Allah. Ya, baik, Prof. Terakhir, ketika di awal meniatkan keluar dari perusahaan swasta yang pendapatannya lebih besar, memilih untuk mengabdi di dunia pendidikan yang penghasilannya lebih kecil. Nah, kalau dilihat dari posisi sekarang, seperti apa, Prof? Menyesal atau tidak meninggalkan dunia swasta dan mengabdi di pendidikan? Sama sekali saya tidak menyesal. Karena kalau kita berbicara amal jariah, saya kira menjadi dosen, menjadi guru itu adalah salah satu pilihan yang tepat untuk ilmu yuntafahu bihi, ya. Memanfaatkan ilmu yang beramal jariah melalui pemanfaatan ilmu. Lalu kemudian dari sini di tempat ini juga tempatnya untuk lebih banyak membantu sesama. Sebagai contoh misalnya, meskipun bukan saya secara langsung akan tetapi melalui orang lain. Misalnya begini, pernah kita menerima mahasiswa baru. 264 orang tidak bisa daftar ulang karena tidak punya uang. Lalu kemudian saya tulis suratnya, saya tanda tangani, saya bawa ke DPR, saya bawa ke gubernur. Alhamdulillah 264 orang itu semua kuliah dibayari uang kuliahnya oleh pemerintah daerah. Jadi saya kira ini semua adalah merupakan ladang-ladang ibadah. Kemudian saat ini Pak Bambang perlu saya sampaikan, sejak tahun 2013
2014 itu saya wakil rektor 1 sampai saat ini 2025 ULM tidak pernah menaikkan uang kuliah, dan saya kira ini langkah. Saya kira ini langkah. 2013 sampai sekarang ULM tidak pernah menaikkan UKT. Itu di angka berapa, Prof? Kedokteran itu kalau di perguruan tinggi lain saya kira di atas 20 semua ya. Tapi di Lambung Mangkurat itu 17 juta sekian. Yang paling tinggi di Fakultas UKT paling tinggi di Fakultas Kedokteran itu 17 juta sekian. Kemudian kami tidak memungut sumbangan masuk di jalur mandiri. Jadi tidak ada SPI. Jadi mungkin agak terbatas juga ya perguruan tinggi yang tidak menerapkan itu, karena saya ini waktu masih SMA di Makassar dan kuliah selalu perkoran Pak Bambang. Jadi saya tahu betul bagaimana orang miskin mau sekolah. Tadi yang 17 juta itu fakultas kedokteran, berarti itu yang paling mahal, tapi yang itu yang paling mahal. Nah, yang paling murah berapa, Prof? Ada 500.000, ada 900.000 untuk masuk kedokteran. Ini masuk kedokteran, ada yang kita kasih UKT begitu. Dan saya sampaikan kalau dikasih sudah UKT seperti itu dan tidak bayar, tidak sanggup lagi lapor ke rektor, dan insya Allah kita bayarkan dari honor yang kita terima. Luar biasa. Ada lagi satu Pak Bambang, saya izin sampaikan. ULM itu punya kandang sapi, memuat 200 ekor. Saya lapor ke Pak Kapolda. Pak Kapolda, ULM punya kandang sapi muat kapasitas 200 ekor. Mohon berkenan Pak Kapolda untuk mencari CSR. Jadi kerjasama antara Polda, kemudian Kabinda, ULM, dan perusahaan PT Antang Gunung Meratus. PT Antang Gunung Meratus ini mengisi kandang sapi itu. Dipelihara oleh ULM. Semua hasilnya untuk membantu UKT mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi di Universitas Lambung Mangkurat. Prof, terima kasih sekali. Profesor Dr. Ahmad Alim Bakri, SC/MSc, Rektor Universitas Lambung Mangkurat ULM, yang penjelasannya sangat menginspirasi. Mudah-mudahan memotivasi kita semua untuk berjuang demi anak-anak Indonesia. Sukses, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-8 April 2025. Dengan topik Jalan Tengah TNI untuk Bangsa dan Negara. Ingin tumbuhkan ekonomi sampai 8% hingga akhir tahun. Anjoknya IHSG masih terjangkau mitigasi. Dan pejuang demokrasi pembela rakyat kecil. Untuk berlangganan dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak yang tertera pada video.